Setelah kalah tipis, 2-3 dari Arab Saudi, di laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia kini bersiap menghadapi tantangan berat berikutnya. Irak. Di laga sebelumnya, 2 gol Indonesia lahir lewat penalti Kevin Dix di menit ke-11 dan menit 88. Namun, Arab Saudi berhasil membalas lewat 3 gol, membuat skuad Garuda harus pulang tanpa poin. Pelatih Patrick Kluivert saat itu menurunkan formasi 4-2-3-1. Mark Klok dan Joey Plupesi menjadi poros lini tengah. Sayangnya, duet ini dinilai belum maksimal. Aliran bola ke depan tersendat, dan transisi dari bertahan ke menyerang berjalan lambat. Mark Klok bahkan menjadi sorotan setelah melakukan kesalahan yang berujung gol untuk Arab Saudi. Ratingnya pun rendah, dan lini tengah Indonesia terlihat kurang hidup. Banyak pengamat menilai, untuk menghadapi Irak, Kluivert perlu mencoba skema baru. Formasi 3-4-2-1 disebut bisa membuat lini tengah lebih kuat dan seimbang. Dalam formasi ini, duet Tom Haye dan Joey Plupesi diprediksi jadi kombinasi terbaik di tengah. Plupesi berperan sebagai gelandang bertahan yang tangguh dan pekerja keras. Sementara Tom Haye menjadi pengatur ritme permainan. Dengan visi tajam dan akurasi umpan tinggi, Haye bisa jadi jembatan antara lini tengah dan lini depan. Di sisi sayap, Dean James dan Yaakob Sayuri dinilai cocok mengisi posisi gelandang sayap. Dean James unggul dalam akurasi umpan silang, sedangkan Yaakob Sayuri mengandalkan kecepatan dan kelincahan untuk menembus pertahanan Irak. Di posisi gelandang serang, duet Miliano Jonathans dan Ricky Kambuaya dinantikan. Keduanya punya kemampuan menusuk dari lini kedua dan bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan Irak. Kombinasi visi permainan Tom Haye, kerja keras Joey Plupesi, serta agresivitas Ricky Kambuaya dan Yaakob Sayuri diharapkan membuat lini tengah Indonesia tampil lebih hidup, lebih kreatif, dan tentu saja lebih solid. Setelah kekalahan dari Arab Saudi, atmosfer di ruang ganti timnas Indonesia sempat terasa berat. Namun satu hal pasti, semangat juang para pemain tidak padam. Mereka tahu, pertandingan melawan Irak bukan sekadar laga biasa. Ini adalah ujian mental, sekaligus kesempatan untuk bangkit dan membuktikan diri di level tertinggi. Patrick Kluivert pun mulai melakukan evaluasi mendalam. Ia menyoroti betapa pentingnya lini tengah sebagai jantung permainan, karena di sanalah semua ritme pertandingan dikendalikan. Dari hasil analisis, Kluivert menyadari bahwa kombinasi Klok dan Plupesi terlalu berhati-hati. Mereka sama-sama berkarakter defensif, membuat aliran bola ke depan menjadi minim. Akibatnya, winger seperti Miliano Jonathans dan Beckham Putra tidak mendapatkan suplai bola matang. Itulah mengapa perubahan dianggap perlu. Dalam sesi latihan terakhir, Kluivert mulai bereksperimen dengan formasi 3-4-2-1. Sebuah formasi yang menuntut keseimbangan antara kekuatan bertahan dan kreativitas menyerang. Di lini tengah, duet Tom Haye dan Joey Plupesi mulai terlihat menjanjikan. Haye tampil sebagai otak permainan, dengan visi luar biasa dan ketenangan tinggi. Sementara Plupesi menjadi pelindung yang siap bekerja keras, memotong serangan lawan dan menjaga keseimbangan tim. Kombinasi dua pemain yang sama-sama bermain di Eropa ini diakini bisa membawa kualitas berbeda bagi timnas Indonesia. Mereka punya pemahaman taktik yang baik dan pengalaman bermain di level tinggi yang bisa menular ke rekan-rekannya. Di sisi lapangan, Dean James dan Yaakob Sayuri jadi dua sayap andalan. Dean James dengan akurasi crossing dan kemampuan overlapnya. Yaakob Sayuri dengan kecepatan dan energinya yang tak habis-habis. Ia bisa jadi senjata utama untuk menusuk pertahanan Irak dari sisi kanan. Di depan mereka, Ricky Kambuaya dan Miliano Jonathans jadi duet yang ditunggu-tunggu. Kambuaya punya naluri menyerang tinggi, sementara Jonathans menawarkan kreativitas dan insting cepat. Jika keduanya menemukan chemistry yang pas, kombinasi ini bisa menciptakan banyak peluang berbahaya. Namun menghadapi Irak bukan perkara mudah. Tim lawan dikenal disiplin, kuat secara fisik, dan punya pemain-pemain dengan kemampuan individu tinggi. Irak tahu cara memanfaatkan kesalahan kecil untuk menjadi gol. Karena itu, fokus dan konsentrasi akan menjadi kunci bagi tim Garuda. Kluivert menekankan pentingnya komunikasi antar pemain. Tidak boleh ada celah antar lini. Setiap pemain harus saling menutup ruang dan bekerja dalam satu irama. Para pemain juga lebih termotivasi. Mereka sadar, pertandingan melawan Irak bisa jadi titik balik.
Kemenangan akan membuka peluang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan justru akan membuat langkah mereka semakin berat. Sorotan terbesar tertuju pada duet Tom Haye dan Ricky Kambuaya. Dua pemain dengan gaya berbeda, tapi bisa saling melengkapi. Haye dengan ketenangan dan visi taktisnya. Kambuaya dengan determinasi dan agresivitas tinggi. Jika keduanya menemukan ritme yang tepat, lini tengah Indonesia bisa menjadi mesin serangan yang mematikan. Dan satu hal yang membuat supporter semakin percaya diri, skuad Garuda akan kembali memakai jersey merah kebanggaan. Warna yang selalu membakar semangat, warna yang jadi simbol keberanian dan harga diri bangsa. Kini, semua mata akan tertuju ke laga besar ini. Apakah strategi baru Patrick Kluivert bisa membawa perubahan nyata? Apakah duet Tom Haye dan Ricky Kambuaya akan menjadi kunci kebangkitan timnas Indonesia? Jawabannya akan terlihat di lapangan, di mana 90 menit penuh perjuangan akan menentukan arah perjalanan Garuda. Dan seperti kata pepatah, bukan tentang seberapa keras kamu jatuh, tapi seberapa kuat kamu bangkit kembali. Inilah saatnya timnas Indonesia membuktikan bahwa mereka bukan hanya peserta, tapi pesaing sejati di kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda tak pernah menyerah. Dari tanah air hingga panggung dunia, merah putih akan terus berkibar di dada setiap pemain yang berjuang untuk satu tujuan, membawa nama Indonesia terbang setinggi-tingginya.